Berita proklamasi di Sunda Kecil dan responnya. Sekilas tentang Sunda Kecil. Sunda Kecil adalah nama sebuah provinsi dari 8 provinsi di negara Republik Indonesia, RI, yang baru lahir. Beribu kota di Singaraja, Provinsi Sunda Kecil dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta pada sidang hari kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pemerintahan sipil Provinsi Sunda Kecil didukung oleh Badan Perjuangan dari Kesatuan Komando Militer dan organisasi pemuda yang diberi nama Markas Besar OMOM Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, MBO-DPRI, Sunda Kecil. Pemerintahan sipil yang dipimpin Gubernur MRI Gusti Ketut Pudja berlangsung singkat, hanya 7 bulan, 19 Agustus 1945, 21 Maret 1946. Selanjutnya, Sunda Kecil berada di bawah pimpinan MBO-DPRI, Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Tri Resimen Sunda Kecil, dan wakilnya Made Wijakusuma dari PRI. Periode kepemimpinan ini berlangsung lebih lama, dari 14 April 1946 sampai 24 Mei 1948 menyusul keputusan persetujuan Renville dan pengakuan RI terhadap NIT sebagai negara bagian dari negara Indonesia Serikat, NIS. Nama Provinsi Sunda Kecil berlaku lagi setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pada 25 Agustus 1950. Mr. Susanto Tirtoprodjo diangkat menjadi gubernur pada 20 Oktober 1950 sampai 31 Maret 1952. Provinsi Sunda Kecil kemudian berganti nama menjadi Provinsi Nusa Tenggara dengan ibu kotanya Singaraja, dengan Mr. Sarimin Reksodiharjo sebagai gubernur dari 1 April 1952 sampai dengan 30 Maret 1957. Pada tanggal 14 Agustus 1958, Provinsi Nusa Tenggara yang beribu kota Singaraja dimekarkan menjadi 3 provinsi daerah. Tingkat I, yaitu Provinsi Bali yang berpusat, sejak 1960, di Denpasar, Provinsi Nusa Tenggara Barat beribu kota di Mataram, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Sunda Kecil dan momen proklamasi. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terdengar di Sunda Kecil sejak tak lama setelah 17 Agustus 1945. Berita tersebut pertama kali diterima di Singaraja, Bali, oleh kelompok elit pemuda dan sebagian kecil warga masyarakat, setelah mendengar siaran radio oleh IDA Gede Agung pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Kontak Pemuda Bali dengan kawan-kawan pemuda di Jawa juga memfasilitasi tersebarnya berita proklamasi. Meski demikian, kepastian secara resmi diperoleh setelah kedatangan seorang anggota PPKI yang mewakili daerah Sunda Kecil, MRI GST Ketut Pudja, yang sudah diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil. Perlu dijelaskan bahwa sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan bahwa bekas daerah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, Kaigun, dibagi menjadi 4 gubernemen yaitu Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Tiap-tiap daerah dikepalai oleh seorang gubernur yang dibantu oleh sebuah komite, KND. Secara geografis daerah gubernemen Sunda Kecil adalah daerah kepulauan yang terdiri dari daerah-daerah pulau yang membentang dari barat, Bali, sampai ke timur, Timor. MRI GST, Ketut Pudja kembali ke Singaraja sebagai gubernur pada tanggal 23 Agustus 1945 untuk menata dan menyusun aparatus pemerintahan Republik di daerah. Kedatangannya membawa serta 2 keputusan dari pemerintah pusat RI di Jakarta yaitu, 1. Membawa kepastian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan 2. Sebuah mandat pengangkatan IB Putra Manuaba menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah, KNIT atau disingkat KND, Sunda Kecil. 2 keputusan ini disampaikan kepada Cokan, kepala pemerintahan Jepang tertinggi di Sunda Kecil yang masih bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Namun, pihak Jepang belum memberikan jawaban. Suasana keraguan-raguan sangat terasa di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Kekuasaan Republik yang baru harus berhadapan dengan kekuasaan Jepang yang menjaga status quo. Keadaan seperti ini berjalan sampai bulan Oktober 1945. Sementara itu, Gubernur Pudja dan Ketua KND Putra Manuaba melakukan sosialisasi dan menyebarkan berita proklamasi dan pemerintahan baru Republik ke seluruh daerah. Untuk menyebarkan berita proklamasi, Gubernur Pudja dibantu oleh para elit pelajar yang tergabung dalam ISSM yang terbentuk pada akhir pendudukan Jepang di kota Denpasar. Mereka menyebarkannya ke kota-kota lainnya di Bali dan ke pulau lain, namun hanya sampai di Lombok pada pertengahan Oktober 1945. Baru kemudian berita tersebut tersebar pula ke Pulau Sumbawa.
Gubernur Pudja mengirim utusan untuk menyampaikan berita proklamasi kepada Sultan Muhammad Salahuddin. Ada dua kelompok utusan yang datang ke Bima, yaitu kelompok pertama dari putra Bima yang ada di Singaraja, yaitu Muhtar Zakaria, Majid Datuk, Mohtar Sulaiman, Saleh Sulaiman, Rahim Ali dan Nur Husen. Menyusul kelompok kedua yang datang dari Jawa yaitu Hermanes, Husni Abbas, Kananto, Hengklare, Ishak Saleh. Mereka tiba di Bima membawa berita proklamasi pada tanggal 2 September 1945. Selanjutnya, berita proklamasi baru sampai terdengar di Sumba pada awal tahun 1946 oleh utusan dari Jawa. Namun, karena menimbulkan kegemparan, maka para utusan itu dipulangkan kembali ke Jawa. Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 tentang pengibaran bendera nasional, sang merah putih dan ucapan salam merdeka yang mulai berlaku pada 1 September 1945, maka seorang propagandis Soekarno yaitu Sukardani, telah membuat catatan perjalanannya dari Jawa ke Bali dan Lombok. Sebagai berikut, pada tanggal 28 September 1945 saya tiba di Kota Negara, tinggal di rumah IGST Gede Winaya. Semua kantor mengibarkan bendera merah putih dan rakyat umumnya antusias menyambut bendera merah putih dan mengikuti rapat-rapat propaganda. Para pemuda menyatakan bersedia. Respons pemuda dan elit tradisional. Kita mulai dengan kaum pemud. Dalam suasana sebagaimana jelaskan di atas, para pemuda sebagai kaum elit di masyarakat mengorganisasikan diri dalam berbagai institusi sosial politik, ikatan pelajar dan kelaskaran. Terdapat tiga tipe otoritas yang secara struktural memengaruhi hubungan politik di Sunda Kecil sejak Agustus hingga akhir 1945, dan khusus di Bali hingga Maret 1946. Ketiga tipe otoritas tersebut, mengutip G. Robinson, adalah 1. Otoritas eksternal yang berpusat di Jawa, yakni kekuasaan sekutu, Jepang dan kemudian pemerintah RI yang baru lahir. 2. Otoritas daerah provinsi yang berpusat di Bali, dan 3. Otoritas raja-raja swapraja yang tersebar di seluruh daerah kepulauan. 9. Di tengah kondisi di mana otoritas negara masih lemah, ditambah gangguan baru dari sekutu, maka celah kekuasaan bagi para elit baru tercipta, yaitu kaum Republikan dan nasionalis generasi tua di KND serta organisasi pemuda. Nasionalis militan. Di kota Denpasar, lahir sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Angkatan Muda Indonesia, AMI, pada tanggal 31 Agustus 1945. Setelah lawatan Made Wijakusuma ke Jawa pada akhir September 1945, dia mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Pemuda Republik Indonesia, PRI. AMI kemudian melebur diri ke dalam PRI pada 31 November 1945 yang dipimpin oleh Made Wijakusuma. Pada waktu bersamaan, di kota Singaraja lahir pula AMI di bawah pimpinan Cokorda Sudarsana. Ketika pimpinan dipegang oleh Gede Puger, AMI Singaraja diubah namanya menjadi Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo. PRI dan Pesindo mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua organisasi pemuda ini dengan cepat menyebar ke Gianyar, Tabanan dan Jembrana. 11 Tidak hanya itu, organisasi ini, khususnya Pesindo, telah mendapat banyak simpatisan dan pengikut di berbagai daerah di luar Jawa. Ketika Kongres Pesindo diadakan di Yogyakarta pada 11 November 1945, hadir utusan-utusan dari semua keresidenan di Jawa dan Madura serta wakil-wakil dari Sumatera, Borneo dan Kepulauan Sunda Kecil. Kongres mengesahkan terbentuknya Dewan-Dewan Wilayah untuk Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah bagian Utara, Semarang, Jawa Tengah bagian Selatan, Yogyakarta, Jawa Timur bagian Barat, Malang, Jawa Timur bagian Timur, Surabaya, Kepulauan Sunda Kecil, Denpasar, Sumatera Selatan, Palembang, dan Borneo, Banjarmasin. Menurut anggaran dasarnya, Pesindo dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat berusaha yang memanfaatkan semua kesempatan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia melalui cara radikal. Akan tetapi, untuk kasus di Sunda Kecil, sikap dan gerakan Pesindo lebih diwarnai cara-cara damai dan demokratis serta konstitusional. Gerakan perlawanan mereka terfokus pada kekuasaan eksternal asing dan mendukung kekuasaan baru negara RI. Hal ini terjadi karena perjuangan pemuda, khususnya yang tergabung dalam Pesindo, tidak berhadapan dengan kekuatan sosial politik tradisional, tepatnya raja-raja swapraja, yang sejak awal mendukung republik. Di samping itu,
Masih kuatnya ikatan tradisional raja dan rakyat sebagai ikatan patron klien juga turut berkontribusi bagi proses yang damai. 12 Dengan demikian, dorongan ke arah terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kekuasaan raja-raja swapraja tidak pernah terjadi di Sunda Kecil, baik pada awal maupun selama periode revolusi Indonesia. Dalam rangka menata pemerintahan provinsi di Sunda Kecil, beberapa institusi mulai dibentuk. Untuk bidang legislatif, KND Provinsi dibentuk dengan ketuanya I.B. Putra Manuaba, seorang nasionalis moderat generasi tua. KND di daerah-daerah segera menyusul pembentukannya di seluruh Bali, selanjutnya di daerah-daerah pulau ke arah timur. Pada Oktober 1945, seorang utusan dari pemerintah provinsi di Singaraja, Haji Tejo Kusumo, datang membawa pesan dari Gubernur MRI GST, Ketut Puja dan Ketua KND I.B. Putra Manuaba agar KND di Lombok segera dibentuk. Instruksi ini segera dilaksanakan, dan KND Lombok berdiri dengan diketuai Imade Putuwirya. KND Sumbawa dibentuk di Kesultanan Bima dengan Ishak Abdullah sebagai ketua dan M. Tajab sebagai wakil. Menandai pembentukannya, Sang Merah Putih dikibarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober 1945. Proses di atas kemudian diikuti dengan pembentukan KND di Kesultanan Sumbawa dan Dompu. 3 minggu setelah pengibaran bendera merah putih, Raja Bima, Sultan Salahuddin, mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 November 1945 yang berbunyi sebagai berikut, kami Sultan Kerajaan Bima menyatakan dengan sepenuhnya, 1. Berdiri di belakang pemerintah RI dan sebagai daerah negara RI, 2. Kekuasaan-kekuasaan yang sampai ini tidak di tangan kami maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami, 3. Pemerintahan Kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat negara RI, 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima, sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas. Bersamaan dengan perkembangan di atas, sejumlah organisasi pemuda juga berdiri, yaitu Barisan Buruh Indonesia, BBI, Angkatan Pemuda Indonesia, API, Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pembentukan organisasi-organisasi pemuda ini mendapat sambutan besar. Rapat umum yang diselenggarakan selalu dihadiri lebih dari 400 orang disertai pemakaian lencana kertas merah putih dan salamai merdeka. Terkait dengan respon elit tradisional, perlu ditegaskan bahwa hanya sebagian kecil raja-raja di Sunda Kecil yang bisa segera menyatakan dukungan terhadap proklamasi dan bersikap pro-republik. Sebagian besar tidak demikian. Hal ini terjadi pada raja-raja dari 16 swapraja di Sumba. Belum sempat menyatakan dukungan, tentara sekutu sudah terlebih dahulu mendarat di daerah pulau itu pada 27 Agustus 1945. Akibatnya, ketika berita proklamasi sampai di Sumba pada awal tahun 1946 dan kalangan tertentu merespon dengan mengibarkan Sang Merah Putih, beberapa orang tokoh pro-republik ditangkap dan diangkut ke Jawa. Lain lagi halnya dengan raja-raja dari 20 swapraja di Timor. Bersama-sama dengan rakyatnya, mereka memberikan dukungan kepada proklamasi kemerdekaan dan pro-republik melalui susunan organisasi nasional, Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang menjadi pengurus partai, seperti Hangakoroh, Raja Republikan dari Swapraja Amarasi. Dan bersama-sama anggota pengurus partai lainnya, dia sangat aktif mempertahankan kemerdekaan dalam perjuangan di Timor. Hanya saja, untuk alasan keamanan, mereka memilih bekerja sama dengan Nica. Dan sikap demikian bisa dimaklumi, karena Timor sudah lebih dahulu diduduki tentara sekutu, yaitu pada tanggal 1 September 1945. Demikian pula kondisi yang dialami raja-raja dari 9 swapraja di Flores. Mereka belum sempat menentukan sikapnya merespons berita proklamasi, seluruh pulau sudah dikuasai oleh sekutu. Respons raja-raja di 8 swapraja di Bali terhadap berita proklamasi menunjukkan 3 sikap, yaitu mendukung, reaksioner dan moderat. Sejak tersebarnya berita proklamasi, raja-raja di 8 swapraja di Bali merespons antusias dan menyatakan dukungannya kepada Republik. Raja Badung di Keraton Denpasar adalah seorang republikan yang penuh semangat. Dia bahkan tidak menyesal ketika harus melepaskan kedudukannya sebagai raja, karena dicopot oleh pemerintah Nica pada April 1946. Kedua putranya yang bernama Cok Ngurah Agung dan Cok Bagus Agung terlibat aktif dalam KND dan BKR-TKR di Swapraja Badung. Sikap serupa dimiliki pula oleh Raja Jembrana yang dikenal sebagai nasionalis moderat karena posisinya dipengaruhi oleh sikap putranya. A. Bagus Suteja, seorang pemimpin pemuda pejuang yang terpandang di daerahnya, Raja Buleleng, A. Nyoman Panji Tisna, yang ditunjuk sebagai raja pada tahun 1941,
lebih condong kepada metode parlementer yang damai daripada cara-cara revolusioner kebanyakan pemuda untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan. Sikapnya yang parlementaris damai secara konsisten ditempuhnya selama karir politiknya di parlemen sebagai anggota parlemen NIT sampai tahun 1949, menjadi anggota DPR RI 1949 hingga 1950, dan anggota DPR RI sejak 17 Agustus 1950, dua raja, Cokorda Ngurah Gede dari Tabanan dan A. Ngurah Putu dari Karangasem, menggelar rapat umum yang dihadiri sekitar 5.000 orang dan keduanya adalah raja-raja yang menyatakan diri mendukung pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1945. Deklarasi itu muncul keran rasa tidak aman saat harus berhadapan dengan mobilisasi pendukung Republikan, daripada komitmen yang kuat untuk mendukung Republik. Karena itu, sikap mereka berbalik ketika Sekutu dan Belanda Nica hadir kembali di Bali. Raja Gianyar merespons dengan sikapnya yang bangga terhadap kelahiran pemerintah Republik di daerah, yang diisi oleh dua tokoh teras yaitu MRIGST, Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil dan IB Putra Manuaba sebagai Ketua KND Sunda Kecil. Akan tetapi, setelah dua kali penculikan atas dirinya oleh anggota PRI pada bulan September dan November 1945, maka sikapnya berbalik melawan gerakan penculikan PRI pendukung proklamasi. Tindakan pemuda anggota PRI yang emosional tanpa dilandasi sikap santun memunculkan perasaan tersinggung Raja Klungkung. Serombongan anggota PRI telah menurunkan bendera Jepang yang masih berkibar di depan kantor Swapraja di Klungkung. Segera setelah itu dikibarkan sang merah putih sebagai pengganti bendera Jepang. Raja Dewa Agung Klungkung tersinggung dan salah paham terhadap simbol Republik dan menganggapnya bahwa Republik di Jawa sebagai penjajah baru. Sejak peristiwa itu, Raja bersikap reaksioner dan menentang gerakan revolusioner pemuda pejuang. Sikap reaksioner dan kontra-revolusi Raja Dewa Agung di Klungkung telah membuatnya membentuk milisi kerajaan yang dinamakan Badan Keamanan Negara, BKN, pada pertengahan November 1945. Sikap Raja Klungkung diikuti pula oleh Raja Gianyar dan Raja Karangasem. Raja Gianyar membentuk pasukan pengawal milisi kerajaan yang reaksioner dan anti-revolusi diberi nama Pemuda Pembela Negara, PPN, pada akhir November 1945. Demikian pula, Raja Karangasem kemudian membentuk pasukan pengawal kerajaan yang diberi nama Anti-Indonesia Merdeka, AIM, pada bulan April 1946 yang dipimpin langsung oleh Raja. Bersama dengan perkembangan di atas, perlu pula dicatat di sini respon pemuda pelajar, yang membentuk organisasi yang terkonsentrasi di dua kota, yaitu Denpasar dan Singaraja. Di Denpasar berdiri organisasi pelajar bernama Ikatan Siswa Sekolah Menengah, ISSM, dan di Singaraja Perhimpunan Siswa Sekolah Menengah Pertama, PSSMP. Kedua organisasi ini merespons berita proklamasi dengan cara ikut menyebarkan dan memberi penerangan tentang arti kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam aksi-aksinya mereka mendukung aktivitas anggota PRI dan Pesindo. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.